Demo di DPR. Masa buruh tolak masa jabatan presiden diperpanjang. Para pengusul pengkhianat reformasi. Yang dibuat oleh orkestrasi partai-partai politik berdasarkan survei yang dibikin oleh surveyor bayaran ini, itu intinya tuh. dan seperti Anda sering sampaikan, kelihatannya Bu Mega ini betul-betul kali ini marah sekali ya, Bu Mega dalam soal perpanjangan masa jabatan ini. Dan ada media misalnya saya baca di milah.com, dia membocorkan bahwa Bu Mega itu sampai keluar kata-kata kerasnya, memang negara ini milik nenek moyangnya, mau ditunda-tunda pemilu. ini menarik kalau Ibu Mega udah sampai marah seperti itu. Iya, saya kira yang paling berhak untuk memaki-maki mereka yang melanggar konstitusi memang cuma Ibu Mega. Bukan dia berhak secara akademis atau secara formil. Tapi memang Ibu Mega itu mengalami penderitaan karena pelanggaran konstitusi. Selama Orde Baru, itu yang dialami oleh Ibu Mega. Jadi Ibu Mega, dia mengerti betul apa artinya mengkhianati konstitusi itu. Dan lepas dari segala macam kontroversi terhadap Ibu Mega, dia berada dalam barisan itu secara konstitusional. Selamatkan konstitusi kita dari keserakahan dan kerakusan oligarki partai politik. Yang keempat, usulan tersebut hanya ingin membangun kepentingan sendiri karena tidak mampu menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari berbagai lembaga survei, yang mana calon-calon tersebut dari partai-partai tersebut tidak mampu, nilainya kecil. Dia ingin rakus terhadap jabatan, serakah terhadap jabatan, supaya tetap jadi menteri, supaya tetap jadi partai penguasa, dan supaya tetap anggota-anggota DPR dari fraksi partainya berkuasa. Sungguh rakus dan serakah dalam membangun demokrasi Indonesia yang kita sudah diskusikan begitu panjang dari mulai reformasi. Dulu memang Pak Jokowi bilang nggak mau lagi gitu kan, tapi itu kan sudah lama. Saya kira bantahan dari Deputi 5 yaitu Jaleswari ya, itu tak memadai. Masyarakat nggak yakin, maunya presiden sendiri yang menyatakan udahlah jangan mikirin yang begitu-begitu deh, karena menunda pemilu itu inkonstitusional. Amandemen dalam rangka perubahan masa jabatan menjadi 3 kali juga inkonstitusional, bertentangan dengan demokrasi. Itu harusnya presiden muncul ke depan publik. Nah, ini kan menyita perhatian masyarakat, menimbulkan kegaduhan. Seharusnya presiden cepat membantah itu, kemudian berkonsentrasi pada masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Coba hari ini saya lihat di Kompas TV itu, besok itu BBM naik, sebelumnya LPG naik, ya kan, sebelumnya jalan tol naik. Oleh karena itu, bila mana partai-partai politik tersebut dengan berbagai dalih akan merubah konstitusi atau memperjuangkan di parlemen, DPR maupun MPR dengan memaksakan kehendak memperpanjang periode masa jabatan Bapak Presiden Jokowi, tetap dipaksakan dan dikerjakan, bisa dipastikan akan terjadi people power. Suara.com. Masa buruh perempuan yang melakukan aksi unjuk rasa memperingati International Women's Day atau IWD di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Maret 2022 turut menyuarakan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Masa menilai para pengusul masa jabatan presiden diperpanjang merupakan pengkhianat reformasi. Setuju kita tolak masa jabatan presiden diperpanjang? Tanya orator masa buruh dari atas mobil komando yang kemudian dijawab setuju masa. Para pengusul perpanjang masa jabatan presiden nyata-nyata adalah pengkhianat reformasi, sambungnya.
Orator menyebut bahwa sejak reformasi amandemen terhadap Undang-Undang 1945 sudah dilakukan. Salah satunya ditetapkan aturan bahwa masa jabatan dibatasi 5 tahun untuk maksimal 2 periode. Sementara itu, dalam aksi kali ini, massa buruh juga membentang spanduk-spanduk besar berisi tuntutan, yakni salah satunya mendesak agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan turunnya untuk dicabut. Selain itu, RUU TPKS juga diminta segera untuk disahkan. Diketahui Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022. Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women Day atau IWD. Said mengatakan hingga kini penindasan terhadap perempuan kelas pekerja pun masih terus ada dalam beragam bentuk dan rupa. Di Indonesia, kata dia, menegakkan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan ahli daya, serta sistem kerja lapas lainnya masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali buruh perempuan. Dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut lahir ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak-hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat di tengah pandemi COVID-19. Masalah-masalah itu kian bertambah berat, tuturnya. Menurutnya, para buruh perempuan harus menanggung beban domestik yang berlipat di tengah keharusan mencari nafkah karena situasi ekonomi yang semakin sulit. Ketiadaan perlindungan negara berupa jaminan sosial yang memadai juga semakin dirasakan dampaknya. Ia menilai biaya pendidikan yang semakin mahal, kebutuhan nutrisi keluarga yang semakin sulit dipenuhi, dan biaya menjaga kesehatan selama pandemi harus ditanggung sendiri oleh para buruh perempuan. Menurutnya, banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja atau buruh dari COVID-19. Maraknya PHK yang semakin tinggi juga membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Apalagi, kata dia, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunnya juga hanya akan mempersulit kehidupan kelas pekerja. Adapun tuntutan dalam aksi yang digelar besok antara lain: 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunnya. 2. Cabut Permaneker nomor 2 tahun 2022. 3. Sahkan segera RUU TPKS menjadi undang-undang. 4. Sahkan segera RUU Perlindungan PRT. 5. Pemerintah wajib melakukan kontrol harga sembako. Yang 6. Kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan reformasi agraria. 7. Ratifikasi konvensi ILO nomor 183 dan 190. Dan 8. Ruang politik setara bagi perempuan.